Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Pada video sebelumnya, kita telah belajar materi tentang kaidah pencacahan dari bagian pertama sampai bagian kelima, yang saya bagi menjadi beberapa video terpisah. Untuk linknya, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang kaidah pencacahan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, dan di akhir video akan saya berikan soal asah kemampuan diri sebagai latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. 50 peserta seminar semuanya akan bersalam-salaman. Banyaknya salaman yang terjadi adalah, baik kita amati terlebih dahulu soal ini ya teman-teman. Kegiatan salaman itu melibatkan dua orang ya. Ketika si A bersalaman dengan si B, akan sama artinya dengan si B bersalaman dengan A. Artinya, soal ini merupakan kasus kombinasi. Nah, kombinasi dari berapa nih teman-teman? Kombinasi dari 50 peserta. Berarti ini kombinasi dari 50 diambil berapa? 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena salaman melibatkan 2 orang. Seperti itu. Sehingga kombinasi 2 dari 50 unsur yang tersedia adalah 50 faktorial dibagi dengan 50 dikurangi 2 difaktorialkan dikalikan dengan 2 faktorial. Kita kerjakan yang bawah dulu ya teman-teman. 50 dikurangi 2 itu adalah 48 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Sedangkan bagian pembilangnya atau bagian atasnya, 50 faktorial ini kita jabarkan sampai menemukan bilangan yang terbesar dari bagian yang bawah. Berarti ini 50 kali 49 dikalikan dengan 48 faktorial. 48 faktorialnya ini kita coret, kemudian 2 faktorialnya ini bisa kita jabarkan nih teman-teman. 2 faktorial itu kan jawabannya adalah 2 kali 1. Hasilnya 2. 2 kita coret dengan 50, hasilnya adalah 25. 25 dikalikan dengan 49, hasilnya adalah 1225. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah yang D. Udah sekali ya teman-teman? Dandi akan melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dari Bandung ke Jakarta melalui Bogor. Dari Bandung ke Bogor dapat melalui 4 jalan yang berbeda. Sedangkan dari Bogor ke Jakarta dapat melalui 3 jalan berbeda. Banyak kemungkinan jalan yang dapat dilalui untuk melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta dan kembali lagi ke Bandung melalui Bogor dan tidak boleh melewati jalan yang sama adalah, baik kita ilustrasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Dandi itu akan melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta melalui Bogor, di mana dari Bandung ke Bogor itu dapat melalui 4 jalan teman-teman. Jadi dari Bandung ke Bogor itu dapat melewati 4 jalan yang berbeda. Kemudian, dari Bogor ke Jakarta dapat melalui 3 jalan yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian, Dandi itu melakukan perjalanan dari Bandung ke Bogor ke Jakarta, kembali ke Bogor ke Bandung, tetapi dengan jalan yang berbeda. Nah, jadi banyaknya jalan yang dapat dilalui Dandi adalah dari Bandung ke Bogor ada 4 jalan nih teman-teman. Kemudian dari Bogor ke Jakarta ada 3 jalan. Nah, sekarang sudah sampai di Jakarta akan kembali ke Bandung, tapi harus lewat Bogor lagi dan tidak boleh melewati jalan yang sama. Sehingga ketika berangkatnya dari Bogor ke Jakarta itu ada 3 jalan, maka ketika kembali dari Jakarta ke Bogor dengan aturan tidak boleh melewati jalan yang sama, maka hanya tersisa 2 nih teman-teman. Kemudian dari Bogor kembali ke Bandung itu juga menjadi 3 ya teman-teman. Karena ketika berangkat dari Bandung ke Bogor kan ada 4 jalan. Nah, berarti ketika kembali dan tidak boleh melewati jalan yang sama, hanya tersisa 3 jalan. Sehingga banyaknya jalan yang dapat dilalui dari Bandung ke Jakarta kembali ke Bandung melewati Bogor, jawabannya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 72. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu teman-teman.
Lanjut ke soal nomor 3 ya. Banyak kata baru yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sekolah dengan aturan huruf vokal berada tepat di tengah dan di akhir kata adalah, baik kita sediakan tempatnya terlebih dahulu teman-teman. Sekolah terdiri dari 7 huruf yang semuanya berbeda ya. Nah, 7 huruf yang berbeda tadi terdiri dari 3 huruf vokal dan 4 huruf konsonan. Karena huruf vokalnya harus terletak di tengah dan di akhir, maka tempat keempat untuk huruf vokal dan tempat ketujuh juga untuk huruf vokal, teman-teman. Nah, huruf vokalnya tadi ada 3, berarti ini bisa kita isikan 3, kemudian huruf vokal di sini juga ada 3, hanya saja sudah digunakan 1 di sini. Maka hanya tersisa 2. Kemudian, 7 huruf yang tersedia tadi sudah digunakan 2. Artinya, hanya tersisa 5 huruf sekarang, teman-teman. Maka di sini kita isikan 5, ini kita isikan 4, di sini 3, di sini 2, dan di sini 1. Sehingga, banyak kata baru yang dapat dibentuk adalah 5 kali 4, kali 3, kali 3, kali 2, kali 1, kali 2. Yang hasilnya adalah 720. Jadi, jawabannya yang E ya, teman-teman. Lanjut ke soal keempat. Pengurus kelas yang terdiri atas 8 orang mengadakan diskusi dengan formasi duduk melingkar. Posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris selalu berdampingan. Banyak formasi duduk yang mungkin terjadi adalah, baik, di sini ada 8 orang yang akan duduk melingkar. Nah, karena posisi duduknya melingkar, berarti soal ini merupakan kasus permutasi siklis nih teman-teman. Yang rumusnya adalah N dikurangi 1 difaktorialkan. Kemudian, posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris duduk selalu berdampingan nih teman-teman. Jadi, dari 8 orang, posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris ini kita anggap sebagai satu kesatuan terlebih dahulu karena mereka harus duduk berdampingan. Selain ketua, wakil ketua, dan sekretaris, terdapat 5 orang yang lain ya teman-teman. Sehingga ini terdapat 6 kelompok yang akan duduk secara melingkar. Jadi, permutasinya adalah N-1 difaktorialkan. Karena ada 6 kelompok, berarti 6 dikurangi 1 difaktorialkan. Kita kalikan lagi dengan posisi ketua, wakil, dan sekretarisnya ini yang saling bertukar nih teman-teman. Nah, ini kan bisa kita tukar, berarti ini menjadi 3 faktorial nih teman-teman. Berarti ini kita kalikan dengan 3 faktorial. 6 kurangi 1 difaktorialkan, berarti 5 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Kita tahu 5 faktorial adalah 120 dan 3 faktorial adalah 6. 120 kali 6 adalah 720. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Dalam suatu tes, seorang siswa harus menjawab 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 dan 2 harus dijawab, dan nomor 8 tidak dijawab karena salah soal, susunan variasi soal yang harus dijawab sebanyak, baik, seorang siswa harus menjawab 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Tetapi, nomor 1 dan 2 harus dijawab nih teman-teman. Jadi, karena nomor 1 dan 2 harus dijawab, artinya siswa tersebut hanya bisa memilih 5 soal dari 8 soal yang tersedia nih teman-teman. Kemudian, soal nomor 8 ini tidak bisa dijawab karena salah soal. Artinya, soal yang bisa dipilih hanya tinggal 7. Jadi, siswa tersebut hanya tinggal memilih 5 soal dari 7 soal yang dapat dipilih. Soal ini merupakan kasus kombinasi ya teman-teman. Kenapa? Karena apabila siswa tersebut memilih soal A, kemudian soal B, akan sama artinya ketika siswa tersebut memilih soal B dan soal A. Jadi soal ini tidak memperhatikan urutannya. Sehingga soal ini dapat kita kerjakan dengan kombinasi 5 unsur dari 7 unsur yang tersedia nih teman-teman. Sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 5 difaktorialkan dikalikan dengan 5 faktorial.
Kemudian kita olah yang bawah terlebih dahulu. 2 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Kemudian 7 faktorial ini kita jabarkan sampai dengan menemukan bilangan yang lebih besar di bagian bawah ya teman-teman. Sehingga ini kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial ini kita coret nih teman-teman. Kemudian hasil dari 2 faktorial ini kan 2 kali 1 hasilnya 2. Bisa kita coret dengan 6, hasilnya adalah 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Sehingga nomor 5 jawabannya E ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Banyak kata yang dapat disusun dari kata sukses adalah, baik, soal ini terdiri dari 6 huruf dengan beberapa huruf yang sama nih teman-teman. Artinya ini merupakan kasus permutasi unsur sama teman-teman. P sama dengan kata sukses terdiri dari 6 huruf, kemudian huruf S-nya ada 3. Sedangkan huruf U, K, dan E masing-masing ada 1 ya teman-teman. Sehingga soal ini dapat kita selesaikan menggunakan permutasi unsur sama. 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, hasilnya adalah 120. Jadi jawabannya yang A. Udah ya teman-teman? Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan huruf-huruf A, B, C, D, E, F. Dari angka dan huruf tersebut akan dibentuk nomor kendaraan DKI Jakarta dan sekitarnya dengan bentuk, yaitu huruf awalnya adalah B. Diikuti dengan 3 angka dan terakhir 3 huruf. Jika nomor dan huruf tidak boleh berulang dalam satu nomor kendaraan yang terbentuk, dan huruf B hanya untuk posisi depan, banyak nomor kendaraan yang dapat dibentuk adalah, jadi nomor kendaraan DKI Jakarta dan sekitarnya ketentuannya adalah B, kemudian diikuti dengan 3 angka berbeda, diikuti dengan 3 huruf berbeda. Nah, angka-angka yang disediakan di sini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdiri dari 5 angka. Berarti ini bisa kita tuliskan 5, 4, dan 3. Kemudian, huruf-huruf yang tersedia di sini adalah A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan huruf B-nya sudah digunakan di depan nih teman-teman. Sehingga hanya tersisa 5 huruf saja. Sehingga ini adalah 5, 4, dan 3. Artinya, banyak nomor kendaraan yang mungkin dapat dibentuk adalah 5 kali 4 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3. Sama dengan 3.600. Jadi jawabannya yang A. Simpel ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 8. Pengurus OSIS suatu SMK terdiri atas 10 orang dengan 4 orang diantaranya siswa perempuan. Dari pengurus tersebut akan dipilih 3 orang untuk mengikuti seminar penguatan pendidikan karakter. Andi sebagai ketua OSIS menjadi salah satu yang menjadi peserta seminar. Banyak cara memilih peserta seminar apabila pesertanya terdiri atas 2 orang siswa laki-laki dan seorang siswa perempuan adalah, baik, dari 10 orang tadi, 4 diantaranya adalah perempuan, jadi 6 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian, akan dipilih 3 orang, ini dipilih dari 10 ini dipilih 3 orang nih teman-teman. Nah, terdiri dari 2 orang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ini dipilih 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kemudian Andi itu adalah ketua OSIS nih. Dan dia harus ikut. Sehingga laki-laki yang bisa dipilih hanya tinggal 1 orang saja nih teman-teman. Jadi ini hanya tersisa 1 laki-laki yang dapat dipilih. Dari berapa laki-laki? Ya dari 5. Kenapa kok dari 5? Karena Andi sudah dipastikan ikut. Sehingga dari 6 ini hanya tinggal 5 yang dapat dipilih. Kasus ini dapat kita kerjakan menggunakan aturan kombinasi ya teman-teman. Kombinasi dari berapa? Laki-lakinya yang dapat dipilih hanya 1 dari 5, kita kalikan dengan yang perempuan nih. Kombinasi dari 1 yang dapat dipilih dari 4. Sama dengan kombinasi 1 dari 5 unsur yang tersedia adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 1 difaktorialkan dikalikan dengan 1 faktorial dikalikan dengan
kombinasi 1 dari 4 unsur yang tersedia adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 1 difaktorialkan dikalikan dengan 1 faktorial. Sama dengan, kita jabarkan yang bawah dulu nih teman-teman. 4 faktorial kalikan 1. 5 faktorial kita jabarkan sampai dengan menemukan bilangan yang lebih besar di bagian bawah ya. Jadi 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret. Kita kalikan dengan 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 1. 3 faktorialnya kita coret. Sama dengan 5 kali 4, hasilnya adalah 20. Jadi, jawabannya yang C, teman-teman. Lanjut ya ke soal ke-9. 5 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan akan duduk berdampingan dalam satu baris. Jika disyaratkan kedua ujung ditempati pria dan tidak boleh ada 2 perempuan duduk berdampingan, maka banyak cara duduk 8 siswa tersebut adalah, baik, dari soal ini terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Kemudian, 8 siswa tersebut akan duduk dalam satu baris. Jadi tempat duduknya dalam satu baris. Kita sediakan tempatnya terlebih dahulu, terdiri dari 8 tempat. Kemudian, di kedua ujungnya ditempati oleh pria nih teman-teman. Jadi laki-lakinya di sini harus ditempatkan di ujung-ujung terlebih dahulu. Nah, laki-lakinya kan ada 5 nih teman-teman. Sehingga banyaknya laki-laki yang dapat menempati ujung bagian kiri adalah 5. Kemudian ujung bagian kanan hanya tinggal 4 ya. Maka sekarang tersisa 3 laki-laki dan 3 perempuan nih teman-teman. 3 laki-laki dan 3 perempuan akan kita tempatkan di 6 tempat yang tersisa. Nah, padahal di sini tidak boleh ada 2 perempuan yang duduk berdampingan. Artinya apa nih teman-teman? Artinya adalah urutan duduknya di sini adalah selang-seling nih. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Atau perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Nah, kita tuliskan misalkan yang laki-laki perempuan, laki-laki perempuan seperti itu dulu ya. Nah, misalkan akan kita tuliskan seperti ini dulu. Laki-laki yang tersisa tadi tersisa 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini 1. Perempuannya ada 3, bisa kita isikan di sini 3, 2, 1. Nah, ini apabila urutannya adalah laki-laki perempuan, dan laki-laki perempuan. Kemudian apabila dibalik urutannya adalah perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, maka ini urutannya juga akan sama saja nih teman-teman. 3 kali 2 kali 1, kemudian yang laki-laki juga 3 kali 2 kali 1. Artinya bilangan yang berada di 6 tempat ini sama saja. Berarti ini tinggal kita kalikan dengan 2. Sekali lagi, kemungkinannya adalah laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, dan perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Maka di sini kita kalikan dengan 2 nih teman-teman. Hasil akhirnya adalah 5 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 4 kali 2. Hasilnya adalah 1440. Jadi jawabannya yang E. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke nomor 10. 7 orang dapat duduk mengelilingi meja. Jika ada 2 orang tertentu yang tidak diperkenankan duduk berdampingan, maka banyak cara duduk ada sebanyak. Baik, karena 7 orang tersebut duduk mengelilingi meja, maka soal ini merupakan kasus permutasi siklis nih teman-teman. Yang rumusnya adalah N-1 difaktorialkan. Kemudian, ada 2 orang yang tidak diperkenankan untuk duduk berdampingan nih teman-teman. Sehingga soal ini dapat kita selesaikan dengan P sama dengan semua kemungkinannya, berarti 7 kurangi 1 difaktorialkan, tapi ini dikurangi dengan apabila 2 orang yang tadi itu duduk berdampingan. Nah, seperti itu. Berarti, misalkan 2 orang yang duduk berdampingan itu adalah AB. Selain AB, masih ada 5 orang yang lain. Artinya, terdapat 6 kelompok nih, teman-teman. Jadi ini kita kurangkan dengan 6 kurangi 1 difaktorialkan dikalikan dengan AB yang dapat dibalik-balik AB dan BA, maka ini dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan
6 faktorial dikurangi dengan 5 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 6 faktorial hasilnya adalah 720, 5 faktorial adalah 120, 2 faktorial adalah 2. Sama dengan 720, kurangi 120 kali 2 adalah 240, sama dengan 480. Jadi jawabannya yang D. Dari 12 orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita, akan dibentuk kelompok kerja beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja itu paling sedikit terdapat 2 pria, maka banyaknya cara membentuk kelompok kerja ada. Baik, terdapat 12 orang yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita. Akan dipilih kelompok kerja yang beranggotakan 4 orang. Dan kelompok kerja itu paling sedikit terdapat 2 pria. Sehingga kemungkinan kelompok kerja yang terbentuk terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, atau 3 pria dan 1 wanita, atau semuanya pria. Ketika kasusnya adalah terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, maka dapat kita kerjakan menggunakan kombinasi 2 pria dari 8 pria yang ada nih teman-teman. Dikalikan dengan kombinasi 2 dari 4 wanita yang ada nih teman-teman. Ditambah dengan kombinasi 3 dari 8, dikalikan kombinasi 1 dari 4. Ditambah dengan kombinasi 4 dari 8. Sama dengan kombinasi 2 dari 8 ini adalah 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 2 difaktorialkan, dikalikan dengan 2 faktorial, dikalikan dengan kombinasi 2 dari 4 adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 2 difaktorialkan, dikalikan dengan 2 faktorial, ditambah kombinasi 3 dari 8 adalah 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 3 difaktorialkan, dikalikan dengan 3 faktorial, dikalikan dengan kombinasi 1 dari 4 adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 1 difaktorialkan, dikalikan dengan 1 faktorial, ditambah kombinasi 4 dari 8 adalah 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 4 difaktorialkan kali 4 faktorial, teman-teman. Sama dengan kita jabarkan bagian yang bawahnya terlebih dahulu. 8 kurangi 2 difaktorialkan adalah 6 faktorial, kalikan 2 faktorial adalah 2, dikalikan dengan 4 kurangi 2 difaktorialkan adalah 2 faktorial, kalikan 2 faktorial adalah 2, ditambah dengan 8 kurangi 3 difaktorialkan adalah 5 faktorial, dikalikan 3 faktorial adalah 6, dikalikan dengan 4 kurangi 1 difaktorialkan adalah 3 faktorial, dikalikan dengan 1 faktorial adalah 1, ditambah dengan 8 kurangi 4 difaktorialkan adalah 4 faktorial, dikalikan dengan 4 faktorial, itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 8 faktorial ini kita jabarkan sampai dengan menemukan 6 faktorial ya teman-teman. 8 kali 7 kali 6 faktorial. 4 faktorial kita jabarkan sampai menemukan 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial. 8 faktorial kita jabarkan sampai menemukan 5 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial. 4 faktorial kita jabarkan sampai menemukan 3 faktorial. Kemudian 8 faktorial, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial. Kemudian 6 faktorialnya kita coret nih teman-teman. 2 yang ini kita coret dengan 8 dapat 4. 2 faktorial kita coret, 2 ini kita coret dengan 4 dapat 2. 5 faktorial kita coret, 6-nya kita coret, 3 faktorial kita coret, 4 faktorial kita coret, 4 kali 2 adalah 8, kita coret, 3 kita coret dengan 6 dapat 2. Nah, sehingga 4 kali 7 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 168, ditambahkan dengan 8 kali 7 kali 4 adalah 224, ditambah dengan 7 kali 2 kali 5 adalah 70. Sehingga 168 tambah 224 tambah 70 adalah 462. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 12 ya teman-teman.
Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah, baik kita tuliskan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang diketahui, terdapat 4 anak kelas 1, kemudian 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Akan dibentuk pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, di mana kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris nih teman-teman. Jadi apabila ketuanya berasal dari kelas 3, maka wakil ketua dan sekretaris dapat berasal dari kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan apabila ketuanya berasal dari kelas 2, maka kelas dari wakil ketua dan sekretaris adalah pasti dari kelas 1, dan ketuanya tidak boleh berasal dari kelas 1 nih teman-teman. Nah, sekarang ke kasus yang pertama dulu ya teman-teman. Apabila ketuanya berasal dari kelas 3, maka kita sediakan tempatnya di sini terlebih dahulu teman-teman. Ini untuk ketua, kotak kedua untuk wakil, kotak ketiga untuk sekretaris. Nah, karena ketuanya berasal dari kelas 3, maka di sini ada 6 orang yang dapat menempati ketua. Kemudian, wakilnya ini kan boleh berasal dari kelas 1 maupun kelas 2 nih teman-teman. Sehingga ada 9 siswa yang dapat menjadi wakil ketua. Untuk sekretarisnya, sebetulnya ada 9 juga, tetapi sudah digunakan 1 sebagai wakil. Artinya hanya tersisa 8. Sehingga ketika ketuanya berasal dari kelas 3, maka banyaknya susunan pimpinan yang mungkin adalah 6 kali 9 kali 8, teman-teman. Hasilnya adalah 432. Nah, kemudian kasus yang kedua ketika ketuanya berasal dari kelas 2. Kita sediakan tempatnya terlebih dahulu. Ketua, wakil, sekretaris. Karena ketuanya berasal dari kelas 2, maka banyaknya orang yang dapat menempati posisi ketua ada 5 nih teman-teman. Nah, kemudian yang wakil dan sekretaris pasti berasal dari kelas 1, sehingga yang bisa menempati posisi wakil ada 4 orang. Kemudian yang bisa menempati posisi sekretaris juga 4, hanya saja sudah digunakan 1 di tempat wakil, sehingga yang tersisa hanya tinggal 3. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan pimpinan apabila ketuanya berasal dari kelas 2 adalah 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 60. Sehingga banyak kemungkinan susunan pimpinan seluruhnya adalah 492 susunan. Jadi jawabannya yang B. Begitu ya teman-teman? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan soal-soal kaidah pencacahan. Untuk mengukur atau mengasah kemampuan teman-teman tentang materi kaidah pencacahan, teman-teman bisa coba kerjakan soal asah kemampuan diri yang ada di dalam video ini ya. Untuk jawabannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya.